memang tidak menginginkan memiliki anak. Kalau saya sih mending nggak usah mikir anak dulu. Menyatukan dua kepala itu kan Memandang bahwa akhirnya pernikahan itu ini udah mulai. Ya. udah mulai. Oke. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bawono. Hai, perkenalkan nama saya Fani Merinda. Kenalin, nama saya Lega Uda. Dan saya Anjel Melati. Mas Lega dari divisi mana, Mas? Saya dari desain, Mas. Dari desain ya. Desain lah. Mbak Fani. Saya dari customer care. Customer care. Iya, Beda sama customer service ya. beda. Beda. Mbak Anjar. Ya, saya dari produksi, Mas. Dari produksi. Masnya? Dari divisi research and development. Itu ngapain, Mas, kalau riset-riset kayak gitu, Mas? Ya, riset-riset itu ngapain? Ngasih rekomendasi untuk perusahaan. Terus kemudian bukan ngasih rekomendasi ya, sejauh ini sih pembuatan sistem ya. Jadi masih in charge di divisi developer untuk kita bikin software di kantor. Pusing ya. Enggak juga. Pusing-pusing, Mas. Itu yang sulit Siap. kayaknya ya. Pepet pusing. Ngomong kalian udah pada nikah belum sih? Udah berapa lama dan kalau yang udah nikah udah sampai umur berapa pernikahan? Oke. Saya sudah umur pernikahan yang ke 8 tahun. Mantap. Senior. Senior. Iya. Saya juga udah menikah. Pernikahan ke 5 tahun. Iya. 5 tahun. Kalau Mas Lega sama Mbak Anjar sudah menikah? Iya, alhamdulillah masih menjomblo ini. Iya, sama Minta saya juga. doa restunya biar bertemu jodohnya. Amin. Minta doa restu dan koneksi ya. Iya. Boleh. Boleh banget ya. Siap. Mas Lega, sudah berkeluarga? Tidak terpikir. Belum Masih belum terpikir. Oh. Masih belum terpikir. Tapi udah ada gandengan? Ya, tidak ada, Mbak. Tidak ada. Kali-kali cepet dipikir, takut punah. Apanya tuh? Iya kan kalau nggak mau punah. Oh, iyain. Iya Terserah gitu. lah saya mah. Oh iya. Emang bebas yang di atas mah, mau gimana juga. Oke, siap. Oke, untuk Mas Wisnu sama Mbak Fani, kan udah nikah nih. Yui. Kalian nikah di umur berapa sih? Di saya umur 27 tahun lebih 3 bulan, istri umur 25 tahun. Kalau aku sama umurnya di umur 26 tahun. Sama suami sama. Nah, untuk Mas Lega sama Mbak Anjar itu kalau mau nikah nanti kira-kira mau di umur berapa? Mas Lega dulu kali ya? Mas Mbak nungguin saya bagaimana? Oh, Iya. Gimana ya? Tahu, Mas. Silakan. Kalau saya sekitar, ya semoga aja sih dapat di 25 tahun sih. Semoga. Kalau Satu enggak ya. lagi. Oh iya, aduh nggak jadi deh. Oh, Bentar lagi dong. Bentar lagi. Iya. Siapa tahu jodohnya dekat. Dalam waktu dekat. Ya, kalau ada jodoh tapi masih suram mah ya. Oh, iya. Paling ya 27 sih, Mas. Amin. 27-an lah. Kalau Mbak Anjar? Semoga. maunya cepet, tapi 24 lah ya. 24 ketemu apa 24 nikah? 24 ketemu nikah. Oh. Iya gitu. Cepet Nggak lah usah ya. lama. Nggak usah lama ya. Iya. Ketemu cewek cowok salaman terus saat nikah gitu. Ya nggak gitu. Juga nikah. Bayar. Iya. Pendapat kalian tentang nikah di usia muda itu apa sih masing-masing? Kalau saya nikah di usia muda itu dengan memandang dengan asumsi bahwa dengan status sama-sama siap, kenapa harus di usia yang tidak muda? Artinya saya pro banget dengan nikah muda. Iya. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu pro ya, maksudnya lebih kayak mau menikmati dulu sendiri. Jadi biar jatuhnya tuh nanti kalau udah nikah, udah berkeluarga, terus lebih ke kayak kalau lihat teman-teman yang lain nongkrong dan lain-lain tuh nggak iri gitu. Jadi udah pernah. Jadi lebih kayak fokus kayak gitu, lebih siap lah. Kalau aku lebih ke yang boleh aja nikah muda, asal itu dari kemauan kedua
kedua orang itu ya, jangan paksaan orang tua kah atau karena harta gue gini lah, kita tahu kan. Apalagi ketemu salaman sah gitu. Waduh. Yang penting asal sama-sama mau udah lah. Oh. Tuh. Siap ya gitu. Iya, Siap gitu ya. Atau juga mau nikah muda nikah tua ya, yang datang juga kebanyakan tamu-tamunya orang tua juga. Oh, bener juga. Kalau tamu-tamunya tetangga serem ya. Siapa Iya, ini? jadi Siapa nikah? teman kita mah dikit pasti yang datang. Mbak Anja? Nikah muda ya, karena umur sekarang masih muda dan ke depan juga bakal ngerasa tetap muda, kayaknya kesiapan ya, lebih ke kesiapan sih nantinya. Kalau semisal ke depan kita punya pemikiran yang tetap muda, udah siap, ya udah nikah aja. Tapi lebih pro kalau udah siap aja. Kalau nikah muda, kalau semisal ikut peraturan ya dari pemerintah, kayaknya terlalu dini karena aku sudah melewati usia itu. Jadi lebih pro yang kita siap dulu aja gitu. Jadi kesiapan diri paling itu sih kalau dari saya. Ngomong-ngomong tentang nikah muda, kalau dari Mbak Fani, kira-kira nikah muda itu rentang usianya berapa sampai berapa sih? Menurut aku tuh 20 sampai 24 itu masih muda ya. Oh, 20 sampai 24 itu Kayaknya kalau masih 25, 26, 27 tuh udah ke yang dia Sedang. sedang terus sudah siap, udah mateng kayak gitu. Berarti kalau yang di atas 35 busuk gitu ya? Ya itu terlalu tua. Terlalu. Rasanya kan untuk perempuan Udah resiko matang. ya, resiko udah. tinggi ya. Berapa Mas Lega? Mas Lega ininya apa? Muda itu di usia berapa sih? Nikah muda? Muda ya 23 sampai 25 sih. Di atas 25 harusnya udah Pas. punya kematangan gitu Iya. buat Oh, jadi memberanikan kematangan, diri ya. buat menikah. Paham banget pernikahan saya mah. Kok nah, tadi kan menarik Mbak Anja Belajar untuk siap. sepanjang Iya kan? tahun tuh berarti muda terus. Iya. Lah muda yang gimana nih? Nah, paling enggak kalau semisal saya udah capek ya, udah pengen nikah, nah itu masa tua saya. Oh. Jadi kalau kesiapan lah, karena sekarang masih ngerasa muda nih, masih bisa buat berkarya, masih bisa buat itu, ayo nikmatin dulu gitu aja sih kayak Mbak Fani ya jatuhnya. iya. Kalau semisal udah nggak pengen main Nggak dan pengen lain-lain, sana sini karena kayak gitu udah ya, iya. pernah udah pernah Udah lah pernah ya. lah, kayak Iya, gitu. jadi udah dah masanya udah Iya. gitu. Masanya kita tuh setelah menikah tuh is okay, kita fokus Iya. gitu. Apa-apa kita cari yang Karena perempuan ya. family gitu ya. Jadi kalau misalnya udah nikah pun kan juga bisa tongkrong juga kan sama teman-teman. Tapi hatinya beda, Mas. Beda-beda gimana? Tetap kalau misalnya kita apalagi udah punya anak ya, kita nongkrong nih ya sama teman. Tapi tuh rasanya kayak aduh, yang di rumah gimana ya? Padahal udah set di rumah aman, Oh. udah ada yang jagain, udah ada yang Perbedaan gini. Tapi perempuan sama laki-laki iya, Mas. itu perbedaan laki-laki sama perempuan ya. Jadi khawatirnya begini terkait kesiapan tidak kesiapan. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kadang juga orang juga ada yang memandang bahwa menikah itu tuh akhirnya jadi sebuah beban gitu loh. Bukan menjadi sesuatu yang akan menyenangkan ke depan nih. Awalnya udah scary dulu nih. Wah, ini akan jadi beban, ini akan membatasi aktivitas saya, ini akan membuat saya jadi terkurung, ini membuat saya tidak bisa mengembangkan diri gitu loh. Bukan menatap suatu fase kehidupan yang nanti saya akan lebih baik. Saya juga akan menghadapi istilahnya badai kehidupan ini juga tidak sendiri gitu. Nah, itu yang akhirnya memandang bahwa akhirnya pernikahan itu mengurung itu tuh, membelenggu itu tuh. Nah, kira-kira gimana? Nah, membelenggunya kan akhirnya kan komparasinya jadi tadinya nongkrong jadi nggak bisa nongkrong. Iya. nggak kayak gitu juga sih, Mas. Maksudnya ya kan kita udah pernah ya, maksudnya saya makanya kenapa sih menikah itu di atas umur 25, karena dengan harapan itu saya sudah menikmati masa setelah masa kuliah gitu kan, masa-masa yang nongkrong sampai bekerja kayak gitu, masa-masa menikmati untuk fokus ke diri saya sendiri gitu kan, membahagiakan bukan nanti saat berkeluarga tidak bahagia ya, justru harusnya lebih bahagia, cuman kan fokusnya itu akan kepada membahagiakan anak, suami, dengan tujuannya pun berbeda kan, dengan kita punya saat sendiri kan, punya visi sendiri, punya misi sendiri, punya keinginan saat berkeluarga kan, kita ada partner yang ayo nih kita mau kemana nih, kita kan harus membalancekan itu kan. Ya. Nah kan itu kan Harus membalanskan, bukan berarti menggugurkan
apa kebahagiaan kita juga. Iya, Nggak kayak iya, gitu. iya. Kalau tadi kan kita fokus ke kebahagiaan suami, anak dan keluarga gitu kan, nggak Nggak seperti kayak itu gitu. juga. Tapi kayaknya tuh tiap perempuan ya, aku nggak tahu sih sama apa enggak ya, Oh. sudah menikah enggak, pasti itu menomorsatukan suami dan anak sih. Iya, nggak semuanya, cuman jatuhnya tuh akan seperti itu sih. Lantas kalau Entah itu pemikiran saya atau gimana, cuman Oh. dari maksudnya yang saya jalanin tuh kayak saya bahagia loh, anak saya tuh bahagia, sama saya bahagia. Itu tuh kayak kebahagiaan diri saya sendiri yang nggak harus saya capek-capek nyari keluar, saya harus nongkrong gini. Kayak itu kayak berarti tujuannya tuh sebenarnya berubah gitu. berarti sebenarnya esensi kebahagiaan untuk dirinya sama ya. Sama. Cuman bentuknya jadi bentuknya berbeda. Iya. Nah, kalau nanti esensinya sama walaupun bentuknya berbeda, lantas kemudian kan itu sebenarnya tidak ada bedanya kan? Enggak sih. Kita tetap mendapat kebahagiaan sih intinya itu Intinya sih. berarti kan esensinya akan tetap mendapatkan kebahagiaan. Iya, Kan? Dan untuk beberapa, kalau misalnya pernikahan itu dianggap sebuah keniscayaan, pasti itu proses yang akan mayoritas akan dilalui, ya nggak mas? Iya. Mas Iya, Fajar? iya, iya, betul. Itu mayoritas akan dilalui. Nah berarti kan sebenarnya kebahagiaan itu kan esensinya sama, cuman wujudnya aja berbeda. Dan cara pencapaiannya yang Oh, berbeda. berarti dia pro nikah muda. Oke. Enggak juga sih. Enggak. Karena di situ juga kita butuh kematangan dan kewarasan juga ya. Maksudnya saat bersama itu kan menyatukan dua kepala itu kan sangat menurut saya ini kan akan agak sulit kalau misalnya kita itu belum di tahap dewasa, belum di tahap bisa menerima pendapat satu sama lain. Padahal itu kalau temenan oke lah kita bisa pisah nanti. Tapi kalau namanya suami istri kan mau gimana pun kita harus saling menerima kan mas. Sepertinya gini, analoginya coba dirubah dikit. Kenapa dua kepala ini tidak diselaraskan? Kenapa harus disatukan hingga akhirnya berbenturan gitu? Ketika perbedaan itu ada dan mungkin tidak akan bisa disatukan, kenapa kemudian tidak diselaraskan aja? Saling terima. Jadi akhirnya memandang itu tuh bukan sesuatu permasalahan, bahkan baru sebelum aja udah nganggap itu akan berkonsekuensi terhadap sebuah luka atau konsekuensi terhadap sebuah ketidaknyamanan gitu. Nah, kan itu kan yang akhirnya jadi stigma yang akhirnya orang dengan sadar bahwa akan seperti itu, pertama dia akan melihat bahwa saya nggak siap untuk itu. Yang kedua, saya sebenarnya nggak siap tapi saya harus maksa itu siap gitu. Akhirnya kan jadi kayak begitu. Tapi Mbak, Oh iya, Ya, oke. 12 ya, maaf. Aduh, Lanjut ya. Iya. oh, sudah. Oke. Menurut kalian punya aset dulu atau nikah dulu? Kalau saya nikah dulu, karena sampai sekarang asetnya juga belum banyak. Saya setuju sama mas. Karena saat nikah pun saya nggak punya aset apa-apa. Kalau saya sih lebih mencoba untuk untuk menumbuhkan value saya dulu sebagai seorang pria, gitu, seorang laki-laki. Masalahnya yang masih jadi pergulatan di kepala saya itu yang disebut value ini apa gitu. Itu dia. Baru mau ditanya, ternyata itu pergulatan. Betul, Mas. Soalnya sering Apa ditanya beda kan? Nanya deh. soal Iya, uang iya, nggak, iya, soal iya, apa iya. itu masih belum nemu sampai sekarang. Cuman Masih gulat nggak? Lagi nyari modal Oh, berarti. lagi. Nyari modal. Iya, betul. Itu masih belum bisa nemuin apa sih value yang mau di ini sebenarnya itu. Kalau saya lebih Banyak. situ. Kalau saya paling enggak rumah ya, nantinya pun gimana karena memang mungkin menganggap diri belum mandiri kalau nanti bareng sama mertua, takutnya mungkin lagi-lagi ke situ ya, makanya prepare dulu. Maka dari itu kesiapan lah, paling enggak aset rumah lah, di rumah. Ketika Gitu. nanti sama mertua mau marah, ini surat tanah saya gitu. Iya. Emang banyak sih mertua yang so asik sih kadang-kadang. So asik kan asik. So asik aja. Oh, so asik aja. Itu kalau perlu tuh nanti surat tanahnya dibikin kaos. Iya, biar Bu, Punya saya punya value. iya. Value saya sertifikat tanah. Anda numpang loh. Di belakang ada Sekali, giriknya ya. nih, ada giriknya nih di belakang nih. Next, bagaimana pendapat kalian menanggapi statement menikah muda untuk memenuhi gengsi sosial? Menikah muda
enggak. untuk memenuhi gengsi sosial kayaknya nggak worth it, nggak setuju ya. Karena nikah muda pun juga syaratnya lagi-lagi adalah kesiapan ya. Kesiapan yang tidak hanya mulu-mulu kesiapan materi sih, kesiapan mental sih lebih utama. Betul. Jadi sebenarnya bukan nikah mudanya, tapi lebih ke arah siapnya. Tapi kalau sudah siap sedari muda, kenapa harus nunggu tidak muda gitu? Begitu kali ya. Siapnya, Oh, kalau iya, udah oke, siap, oke, kenapa oke. harus nunggu tidak muda gitu? Iya, karena setiap orang punya kesiapan di waktu dan Berbeda. umur yang berbeda. Iya. Bisa saja mungkin merasa siap di umur yang sudah tua. Jadi maka dari itu dia mencoba menikmati setiap proses umurnya untuk menyiapkan diri. Maka dari itu kalau semisal kita gengsi, ih teman udah nikah nih, tapi kita belum, nikah. udah banyak yang nikah muda dan lain-lain, wah enggak lah, nanti takutnya malah enggak Kedepannya malah kacau ya. kacau. Apalagi Lagi kalau sih. tetangga ya. Pedes Karena ya. mental ya, lagi-lagi ke mental masing-masing gitu. Iya. Oke ya. Apa Mas Lega? Ya Gimana? kalau gengsi, maksudnya yang digengsin dari sebuah pernikahan tuh apa? Apa sih, jadi? Iya. Mungkin itu lah ya, lebih kayak seangkatannya udah nikah nih. Oh. Terus teman-teman semuanya udah nikah, ada yang udah punya anak, terus kayak kita tuh kayak Seolah-olah jadi kayak ada deadline gitu iya, ya. iya, kan kayak gitu kan. Biasanya kalau pada takut lebaran nih. Nanti kalau lebaran ditanya Ditanyain ini. gandengannya mana? Nikah kapan? Si itu udah ini kayak gitu. Iya gak sih? Iya, iya Ngalamin sih. kayak gitu gak lebaran kemarin? Nah kemarin kebetulan saudara-saudara saya nggak pada balik sih. Oh, jadi gak ada Bersyukur, pertanyaan itu ya? ha. Iya. Jadi damai. Damai. Ya, Kalau Kebetulan saya banyak- damai banget ya. Alhamdulillah damai karena sudah tahu aku bakal menjawab apa, jadi saudara udah pada ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya juga damai, udah nggak ditanyain. Ayo makasih ya mas, alhamdulillah Ngeri dapat kayaknya. tahu. Lagi gimana? Ngeri gitu ya. Cuma nggak tahu. Buat Mas Wisnu sama Mbak Fani udah punya anak belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah. Oke, untuk semuanya berarti bagaimana pendapat kalian menanggapi tentang child free? Child free. Child free. Kalau saya sih child free itu silakan untuk dijadikan sikap pribadi. Bukan dijadikan sebuah jargon, bahkan untuk memotivasi orang supaya orang mengadopsi itu. Kalau memang iya ya udah biarkan itu untuk pribadi saja, silakan, karena kesiapan orang juga masing-masing ya. Tapi kalau untuk dipublikasikan atau di apa sebaiknya sih jangan. Digembar-gemborkan gitu ya. Mungkin gitu sih. Biar Punya sama anak sih. itu seru sih, seru banget. Benar. Kayak roller coaster ya Mas ya? Iya. Yang kayak roller coaster sih istri saya ya. Ya saya ini Saya sebagai sih pihak wanita ya iya, gitu. saya sih Seru sih. Bagi-bagi. coaster aja. Di satu sisi kan kita manis sekali, di satu sisi kita ngereok gitu. Dan itu bisa dalam jangka waktu yang berdekatan gitu kan. Kayak moodnya langsung berubah. Karena seorang anak itu Iya sih. Mungkin karena istri saya rada beda kali ya. Nggak terlalu kayak begitu sih. Kayak begitu. Enggak yang gitu. Jadi alhamdulillah lah. Nah, ini kan dari Mas Wisnu sama Mbak Fani udah kelihatan nih. Nah, kalau yang belum nikah nih, kira-kira child free itu gimana nih? Kalau dari pribadi ya, lagi-lagi karena setiap orang berhak memilih pilihan hidupnya masing-masing. Aku pun sependapat. Jadi silahkan yang memang tidak menginginkan memiliki anak, mungkin bahagianya bersama pasangannya saja. Tapi kalau untuk saya pribadi kurang berasa hangatnya nanti ya, karena nanti nangis bisa bareng-bareng, iya. nenangin, pas bahagia bisa bahagia bareng, apalagi di masa tuanya sih pastinya. Karena nantinya kita sebagai orang tua udah yang nggak bisa gimana-gimana, nanti siapa, masa kita jalan sendiri buat itu. Paling nggak kalau ada anak bisa lah ya buat Sandaran kita iya, di tua sandaran ya. kita di hari tua. Paling seperti itu sih mas. Kalau aku sih, karena aku tipikal aku sama orang tua juga nggak terlalu banyak ngobrol ya. Ya balik lagi kalau masalah child free itu kan
pilihan masing-masing pribadi. Yang penting jangan diumbar-umbar itu Iya, tadi kan. atau malah Tidak untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Kalau aku masih, kalau misal aku jadi orang tua yang kayak, maksudnya hubunganku nanti sama anakku kayak aku sama orang tua aku yang gak terlalu banyak ngobrol mah, takut jadi anaknya nggak punya apa ya, ikatan gitu. Itu maksudnya takut juga gitu kalau misal punya anak ya tiba-tiba muter alun-alun karena rambutnya kuning kayak gitu kan. Mending child free aku mah kalau kayak gitu ada. Oh, Anakku berarti kayak enggak. Berarti kalau dari statementnya Mas Lega itu sebenarnya Mas Lega sedang mengkritisi apa yang terjadi antara Mas Lega dan Ya, orang orang tua. tuanya. Artinya ketika Mas Lega jadi orang tua, Mas Lega siap untuk mensolusikan apa yang terjadi dong. Ya, Berarti kan itu. logikanya Seharusnya. gitu kan. Seharusnya Iya, seperti itu. Iya seperti seharusnya. itu. Cuman ada kekhawatiran maksudnya. Sekalipun nanti ada kekhawatiran, itu cukup konsumsi pribadi untuk tidak diini kan ya Mas ya. Ya. Atau malah jadi gerakan child free. Gerakan child gitu. Iyalah. Tidak usah punya anak gitu. Iya. Soalnya ini mungkin ngobrol dikit ya. Coba mungkin bisa teman-teman cek juga di negara maju kayak di Rusia, Jepang atau di beberapa negara Eropa itu memang sudah jauh-jauh hari ada kesadaran untuk bukan tidak hanya child free ya, tidak menikah. Iya. Sekarang pertumbuhan masyarakatnya itu minus. Iya. Rusia segede gitu, tank sama jetnya sebanyak itu, tahu-tahu besok warga negaranya habis. Habis. Yang nyupir jet siapa? Siapa? Nah itu mereka benar-benar sedang bagaimana caranya agar masyarakat itu tumbuh. Jepang juga kan di media-media ada 9 juta rumah yang dilelang karena sudah tidak ada pewaris gitu. Nah, berarti kan efek dari sebuah pandangan yang diumbar terus kemudian diadopsi oleh orang kan sengeri itu. Iya. Iya. Sampai pemerintah turun tangan. Yang boleh Iya. mungkin kalau diumbar-umbar itu Car Free Day. Iya. Nah, bagus. Boleh. Kesehatan bersama, kebahagiaan bersama. Oke, berarti kalian itu tipe yang habis nikah langsung berencana punya anak atau nunda dulu nih? Apa nih? Belum. Yang udah nikah Oh. duluan apa yang belum nikah nih? Yang belum nikah dulu ya. Belum nikah Iya. Berandai-andai. Oh iya, berandai-andai. Kalau saya sih mending nggak usah mikir anak dulu. Saya tuh pengen, saya mah punya angan-angan gini ya. Misal nih, saya tuh nggak bisa baru kenal sama perempuan terus habis itu deketin jadian tuh, saya bukan tipikal cowok yang kayak gitu. Oke. Saya kalau bisa yang udah kenal lama kayak gitu terus jalan tiba-tiba misal lagi satu project apa terus pusing lagi ngobrol apa pusing kayaknya kita nikah asik deh gitu. Di otak saya tuh wah keren banget nih kalau misal misal apa ya? Bisa kayak jadi Misal ada jadi settingan terjadi kayak seperti gitu ya? kayak gitu kan. Habis itu maju ke jenjang pernikahan. Ya udah kita mah fokus di kerja gitu, seru buat apa gitu sih, nggak mikirin anak-anak dulu kan. Gitu. Berarti kayak nunda dulu gitu ya? Ya lebih ke sedikasinya aja gitu. Mungkin ya. Tapi kalau kecepatan ya itu yang Nggak saya juga. pikirin ya. Belum saya Kecepatan pikirin. punya anaknya ya. Iya betul. Ya kalau dari saya ya yang masih jomblo tentunya nantinya juga siapnya entah kapan, apalagi perempuan. Kalau nunda-nunda takutnya makin tua makin susah nanti. Jadi paling enggak udah terprogram nikah di umur sekian, langsung program punya anak. Jadi biar tidak khawatir dengan umur ya. Iya. Yang karena perempuan tuh kalau semisal udah umur berapa sama sama bidan pastinya udah diwanti-wanti. Iya, untuk Jadi tidak boleh hamil lagi, nah, gitu ya. jadi kalau dari saya pribadi punya program lah seperti itu sih. Dari yang udah Yang udah nikah. Hah? Aku lebih ke langsung aja sih. Langsung? Kalau misalnya kita siap menikah, pasti di situ juga aku memikirkan bahwa aku siap untuk punya anak. Berarti berhijab langsung tuh, Mbak. Langsung kita memang dari Sudah awalnya kan terprogram. langsung udah kan sudah terprogram. Terprogram. Apa menikah berarti ya memang bukan konsekuensi, akan memang tujuannya ya itu pasti punya anak. Begitu icap langsung melipir ya. Sih. Permisi gitu ya. Dimakan yang gitu. Dimakan yang. Malah lebih paham ya. Siapa Bahaya tahu. banget ya. Siapa tahu mah gitu aja. Jadi Kalau kalian setuju nggak sama statement banyak anak banyak rezeki? Setuju. Pak Wisnu. Setuju. Kalau menurut saya
anak itu tidak mencampuri banyak sedikitnya rezeki kita sih ya. Cuman lagi-lagi saya pengen punya anak banyak, terus istri bagaimana kan? Kan akhirnya begitu gitu. Jadi ya kalau statement itu saya percaya. Karena Pak D saya, bukan Pak D, Mbah saya itu juga anaknya banyak, alhamdulillah semuanya juga hidup dengan ya ada penghidupan masing-masing. Artinya sebenarnya bagi saya sih banyak anak, kekhawatiran terhadap tidak bisa menghidupi anak itu enggak lah. Itu ada rezekinya masing-masing. Betul. Mereka bawa rezekinya masing-masing dan kita percaya bahwa ketika mereka bawa rezekinya masing-masing akhirnya rezeki itu jadi banyak. Jadi kenapa harus takut? Ya. Yang tadi saya belum ditanya loh. Gimana? Oh iya. Langsung apa enggak? Sudah lewat. Ya udah. Kayaknya langsung tapi ya. Nah. Sikat aja Dijawab Mas, nggak? nggak apa-apa Nggak. jawab aja Mas. Punya Oh kalau poin. saya langsung pengen punya anak. Karena memang sebagai laki-laki ketika kita udah nikah, kita siap hidupi, kita siap tanggung jawab. Dengan adanya anak, terbukti memang daya gedor cari rezekinya juga makin bergeliat. Tuh. Karena Ya, itu buka pintu karena rezeki, iya, kan makin motivasinya. terbuka dan saya sangat mensyukuri itu karena dibekali dan dipercaya punya keturunan itu suatu anugerah sih ya. Saya mandangnya itu betul-betul suatu anugerah. Saya bisa Betul banget. dan saya kuat. Saya yakin bisa yang terbaik. Kita ikhtiar aja bagaimana membuat program untuk nanti pembesaran membesarkan anak gimana, pendidikan anak gimana, pola komunikasi dengan anak seperti apa, dan yang pasti dengan pasangan kompak itu jadi lebih asik kayak project Iya. project terhadap bocil untuk nanti gedenya gimana. Gimana Bayangin gitu. ketika suatu Seru hari sekali. ini suatu hari ya, ini sedikit berhayal ya, tiba-tiba saya datang di sumpah dokternya anak saya atau di pengukuhan profesor anak saya. Wow, Betul. itu wah amazing gitu. Suatu pencapaian. Iya, suatu pencapaian. Hidup kan Lagi juga itu. hidup di mata Tuhan kita juga butuh prestasi dong. Iya. Ya Tuhan, anak saya bisa bermanfaat Bisa untuk seperti banyak ini. orang gitu. Paling tidak kita ikhtiarnya Tuhan ngasih izin kan gitu. Wuih, Mantap. Mantap jawabannya. sok-sok aja jawabannya. Keren nih. Kelihatannya Masih langsung Mas kelihatannya Ega. udah menikahnya lebih lama. Ya, Kita Iya. belajar. Benar-benar. udah Banyak belajar, banyak Iya, belajar. berarti Banyak belajar. tapi kadang-kadang dengan pendapat itu juga butuh disinkronisasikan dengan pasangan loh. Yang Betul. kadang-kadang punya pendapat yang berbeda ya. Iya, iya. Nah, kuncinya mendapat pasangan yang bisa saling support. Nah, di situ. Saling memahami, saling mengerti. itulah seleksinya. Nah, Iya. Wuih. Kalau saya mah kuncinya nemu aja dulu Mbak. Nah, gini Mas Lega gini Mas. Katanya kan perempuan itu dari patahan ruang rusuk lelaki kan. Nah, iya. Coba dicek. Masanya- Jangan-jangan nggak dipatahkan. Berarti dicari di mana-mana nggak ketemu Nggak tuh. nemu. Waduh. Belum dipatahin? Kemarin saya cek itu kok lengkap. Wah, aduh itu dia. Apa saya patahin terus? Sini patahin. Kok lengkap. Menurut kalian berarti memiliki keturunan itu penting banget nggak sih? Memiliki keturunan. Memiliki keturunan. Oh, oke. penting. Kalau Dari dari mana? saya, Dari mana jawabnya? Dari Iya. Banjar. tentunya tadi jawaban saya udah mengarah ke masa tua saya ya. Dengan mungkin menjadi sadaran saya pastinya penting ya bagi saya pribadi. Itu jawaban saya sih pastinya. Tadi juga jawaban sebelumnya udah mengarah ke situ, Mbak. Kalau saya masih belum tahu ya pentingnya jujur. Karena berat loh menurut saya ya, anak kan ya manusia nih, kita mengurus manusia yang dari darah daging kita sendiri gitu. Makanya mungkin kalau saya bisa jawab kalau besok saya sudah tahu Cara value-nya bikinnya? apa. Oh, Bukan. oke. Kalau itu lumayan. Oh, lumayan. Ya. Siap, siap. Lumayan. Ya kan IPA saya. IPA. Oh, Oh iya, Oh. IPA saya. IPA banget saya anaknya. IPA banget ya. IPA banget. Bang. Dwi berarti yang IPS ya. Oke. Saya ngobrol sama orang tua aja NH2O gitu kok. Oh. Saking IPA-nya. Ngeri. Kalau NH3 tambah H2O jadinya apa? Apa? Nah, itu kami sekeluarga pakai rumus yang lain, Mas. Jadi akan jadi beda ya. Iya, beda. Rumusnya tercipta beda. Dia terbiasa pakai rumus dari Menciptakan rumus sendiri. iya. Kirain jadi NH4OH enggak ya? Apa itu? Itu natrium hidroksida. Oh. Gimana anak IPA? Ini IPA juga ya? Tuh bang.
Gimana sih sih kalau- keturunan gimana nih? Pertanyaan selanjutnya. Ngomong, kalian percaya nggak sama zodiak? Kalau saya tidak percaya, tapi cukup menarik untuk dibaca. Cukup menarik aja, tapi tidak percaya. Saya nggak percaya sih. Dan dari dulu juga tidak pernah tertarik untuk membacanya kayak gitu. Oh malah ya. Iya. Saya lebih percaya weton sih. Percaya weton ya. Iya kan? Bacaannya buku itu ya, buku apa? Peton Jawa kayak gitu ya. Walaupun saya Gemini ya. Heeh. Saya kadang suka kesel kalau ada orang yang gambarin Gemini itu suka selingkuh apa-apa gitu kayak. Enggak, saya enggak. Jangan cari jodohnya besok dihubungkan weton. Nah, Kan kayak gitu kan ya? Tambah susah, Dijumlah jadi apa tambah gitu. susah. Gemini suka selingkuh Ah, karena tengok kanan tengok kiri. karena ada dua simbol ini apa? Dua anak kecil gitulah gambarnya kalau nggak salah. Oh. Dua ya, jadi Saya nggak kira cukup Gemini satu itu ya. simbolnya kembar dempet bukan ya? Iya kayak gitu. Oh kembar Ah, dempet. ah. Serem ya. Tapi nggak dempet juga sih mas, agak misa dikit lah. Agak bisa dikit. Kembar cuman kayak yang Ini nggak kembar akur ya? gitu loh. Yang ngomong-ngomong yang dempet apanya ya? Koefisien punggungnya. Kalau aku kurang tertarik dan tidak percaya. Ya, kebalikan aja jawabnya. Kurang tertarik dan tidak percaya. Harus sama ya. Karena isinya umum ya. Hari ini Iya sih. Anda tidak akan dapat apa? Hari ini tidak akan ada kejutan untuk bulan ini. Selamat ulang tahun Anjar. Biasa. Dia nggak terkejut biasa. Iya, aja. Kalau di rating 1 sampai 10 antara percaya dan nggak percaya. Banjar. Jarang baca jadi nggak tahu. Iya. Jadi bener-bener nggak tahu ya keefektifan dari itu zodiak nol dah dari saya itu. Kalau saya 5 sih. 5 lah, biar balance gitu loh. Oh, udah nggak berapa ya, aku juga nggak pernah baca, nggak pernah nyocok-nyocokin. jadi nggak tahu. Kayaknya kalau nyocok-nyocokin juga, kok nggak kayak gini akunya, kayak gitu ya. Nah, 3 aja mungkin ya. Mungkin 2. Soalnya menariknya itu usia ramalan ini tuh ribuan tahun. iya. Iya, iya. Haha. Nah itu yang jadi menarik. Ribuan tahun berarti orang percaya dengan ramalan Iya, banyak orang jadi yang percaya. berdasarkan rasi bintang. Ya karena Yang itu jadi orang pada membaca. Kalau saya benar-benar tidak membaca. Jadi Iya, Saya pertanyaan juga tuh nggak baca sih. yang bikin zodiak itu, yang menulis di zodiak itu, dia paham nggak sama rasi bintang kayak gitu nggak sih? Enggak, lebih ke arah dia sih gini ya. Dia kalau bahasa trennya sekarang dari zaman dulu dia berdasarkan rasi bintang itu mungkin psikologi terapan lah. Akhirnya itu jadi sugesti, Iya, orang iya, jadi iya. meyakini. Toh juga sebenarnya kan isinya ngambang semua. ya. Iya, nggak ada yang Bisa relevan semua gitu loh. Saya Pisces baca di Gemini, habis sama gitu. hampir sama. Ternyata saya salah baca, tapi saya ngamini isinya. Ya kan sama aja akhirnya. Mungkin gitu sih ya. Iya kali ya. Apa sih Nggak pernah alasan? baca nggak tahu. Apa sih alasan teman-teman nggak percaya zodiak? Karena dari saya pribadi tidak pernah membaca dan tidak pernah memikirkan ya. Jadi benar-benar gimana saya bisa percaya. Itu sih kalau dari saya. Kalau aku apa ya? Lebih ke buat seru-seruan aja sih kalau ngeliat ada orang ngomongin zodiak gitu ya. Tonton gitu, apalagi yang emang Gemini kayak gini enggak sih gitu sih, lebih buat seru-seruan aja, jadi bukan jadi patokan gitu loh, buat seru-seruan aja. Oh, percaya karena emang apa ya? Emang kayaknya kalau pernah baca dulu banget tuh kayak nggak sejalan aja sama yang diceritakan di dulu kan zaman aku masih muda itu kan di majalah-majalah ya. Tuh nggak sesuai aja katanya. Keuangan kayak gini, ini kayak gini gitu. Enggak, kok nggak kayak gitu kan. Jadi kayak yang ini nggak bisa nih ini kan maksudnya sama-sama zodiak A dengan saya bisa aku sama kamu sama zodiaknya, tapi kita tuh punya mengalami hal yang berbeda kan, berarti nggak sesuai sama zodiaknya kan. Itu banyak pas baca sendiri apa Baca sendiri, sama teman-teman? baca sendiri sih. Oh kalau ada temannya pas, nah ini kamu banget nih kayak gitu. Oh gitu ya maksudnya. Ada yang Biasanya mendukung, kayak ada yang gitu. mendukung Iya. ini benar kamu, ini Emang benar kamu kamu gitu. nggak inget minggu ini kamu utang? Nggak ada duit. Ini bener kamu nggak ada ini. duit, gitu. Kamu aja nggak nyadar gitu ya. Tuh. Kalau saya sih lebih ke arah gimana sih korelasi antara kehidupan orang sama rasi bintang? Itu nggak ada korelasinya. Lah gimana mengkorelasikan itu? Bintang di sana, buminya yang bergerak, terus geser, keuangan kita seret.
kok bisa aja Iya, ya, itu korelasinya gimana? tercipta Nah, tulisan itu gimana gitu ya? Kecuali memang itu psikologi terapan sih ya, Hmm. yang istilahnya mensugesti hal-hal yang positif. Kan kalau dari rasi-rasi bintang itu kan kebanyakan kalaupun beritanya jelek tidak dibahasakan yang jelek Iya. juga kan. Iya. Terus di situ ada positif. Itu akhirnya kan ketika disambung-sambungkan kan itu jadi ritme yang sebenarnya ya begitulah ritme kehidupan Iya, gitu. iya. Sekarang yang bokeh Leo, besok yang bokeh Gemini, besok yang bokeh Pisces, gantian aja yang bokeh, ntar pada utang-utangan ya. Oke, terus apa sih zodiak masing-masing dari kalian dan apa ya, ramalan apa yang itu relate sama kalian, yang pernah kalian baca, nggak sengaja baca atau nggak sengaja dikasih tau temen, apa nggak sengaja denger, yang pernah banget kok relate gitu. Gak bisa jawab, aku nggak pernah baca, mohon maaf. Aku belum ada sih Atau kayaknya. dikasih tahu temen, zodiakmu ini kan, Ih, kamu sama, berarti ini. sama sekali nggak ada yang ngasih tahu Iya. dan sama sekali nggak kepikiran baca. Tapi tahu zodiaknya. Iya, itu. Pisces. Dulu Taurus. kan angkatan saya seneng cari-cari kayak gitu ya. Wetonnya Sabtu Kliwon, Pisces, sionya naga tanah. Sionya juga tahu ya? Iya. Nggak sengaja itu. Terus apalagi gitu. Apa gitu kan. Nah, begitu kesini nggak ada yang sampai tahu ya. Dan kayaknya sejak sudah tidak ada majalah, sudah tidak gubris itu ya. Iya, kayaknya aku udah lama juga. Ya, udah tua kali ya. Udah lama kayaknya nggak memikirkan zodiak kayak gitu, kayaknya zaman dulu banget waktu beredar majalah ya Mas ya. Iya, bener majalah. Majalah apa? Majalah anak muda gitu ya? Iya, majalah-majalah anak muda itu pasti di tengah-tengahnya tuh pasti ada itu. Iya bener. Nah dulu pernah nggak tuh kayak kok relate zaman sekolah dulu, Oh, kalau zaman sekolah iya pernah. apa tuh? Relate-nya waktu itu pernah ingat zaman SMA iseng-iseng baca, ada yang baca, akan dapat kejutan gitu. Ya ternyata bener kejutan. Ban motor meletus. tapi dilalah sih ya. Itu sih dilalah ya. Dilalah kebanan gitu loh. Kebanan terus harus ganti ban lah. Waktu lagi zaman SMA kan lumayan kacau tuh, duit masih agak susah, uang saku juga. Seret. Kalau Bang Ari, Apa ya? Nggak inget-inget banget sih ya. Cuma pernah baca dulu kayak, dulu kan pasti ada tulisan kayak keuangan kayak gitu ya. Keuangan stabil gitu. Gimana nggak stabil ya? Anak SMP kan dikasih, anak SMA dikasih duitnya ya. Ya duitnya segitu-gitu aja ya stabil ya tiap hari ya gitu kan. Kecuali udah kerja gitu kan. Ngeliat gini, oh duitnya seret, aduh besok kamu utang siapa kayak gitu kan. Kalau anak-anak sekolah kan mau dikasih ya stabil aja gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi kayak yang nggak pakai zodiak juga ya emang kayak gitu gitu. kalau Nggak yang percaya sama saya. aja, Aduh, gimana Mas Lega? Aduh, Enggak, saya kalau yang kurang relate- tahu tentang zodiak. Kalau aku nemu-nemu yang real itu jarang, Mbak. Lebih kayak ada persepsi sama soal Gemini nih, misal tukang selingkuh gitu. Aku yang kontranya malah enggak. Itu lebih ke yang enggak Karena mereka relate. nggak ngalamin majalah sih ya, nggak ngalamin majalah ya. Jadi Gimana ini mau ya. selingkuh, nemu aja belum Betul. ya? Itu masalahnya. Iya. Itu betul. kalau belajar sama sekali nggak pernah. Iya. Zaman sekolah. Sekolah pun sepertinya juga tidak, dan benar-benar kalau iya benar-benar enggak, tapi tahu zodiaknya Taurus. Dah, itu aja. Tapi nggak pernah baca. Nggak pernah sama sekali. Nah terakhir nih closing statement buat nikah muda dari masing-masing teman-teman. Dimulai dari Banjar. Nikah muda ya, paling enggak orang-orang teman-teman, orang-orang yang pro dengan nikah muda, pesannya bener-bener harus siap dah dari segi mental pastinya ya, karena ke depan nantinya akan mengemban lebih berat lagi kehidupannya karena bersama dengan pasangan dan anak-anaknya. Jadi dipastikan sudah siap. Jadi nggak melulu tentang siap materi, tapi siap mental dulu pastinya. Siap materi pastinya itu pertanggungjawaban ya atas apa yang bakal dia pilih. Jadi Dia putuskan. jadi paling nggak siapkan semuanya dulu. Persiapkan diri sendiri masing-masing. Jadi kalau udah sama-sama siap, sok. Tapi kalau yang belum, silahkan memantapkan dan menyiapkan diri dahulu. Paling itu sih. Ya kan? Oh saya.
Bukan. Nikah muda ya, aduh susah banget. Apa tadi Mbak pesan-pesan? Iya, closing statement lah. Oh, buat teman-teman yang nikah muda ya, sadar diri Anda masih muda, tolong dijaga ya rumah tangga, jangan tahu udah nikah terus masih pengen layap gitu. Kan banyak kayak gitu Mas, banyak banyak teman-temanku gitu, udah nikah pada layap gitu kan. Nah, boleh. Kok liatnya kok kesini sih? Enggak, maksudnya masalahnya Ayam. kita yang nongkrong bareng jadi nggak enak lama-lama gitu. Jadi Dia udah nikah, kita masih nongkrong. iya gitu ya. benar. Kalau mau nongkrong ya ajak istri gitu, nggak apa-apa. Kita juga nggak ngelarang. Paling ya kita beda meja aja udah. Gitu. Paling harus tahu porsi lah. Itu kalau buat teman-teman. Ya saya masuk tahu aja ini saya nggak tahu. Tidak merasakan. Oke, kalau dari aku sendiri ya hampir sama sebenarnya ya. Lebih ke kesiapan mental dari yang aku bilang dari awal, mental itu harus siap karena itu akan dunianya itu akan berbeda, jelas berbeda ya dari kita single terus akhirnya berdua atau nanti jadi bertiga kayak gitu kan. Itu lebih ke mentalnya karena kayak selamat datang dunia yang baru gitu. Kita akan wah ternyata seperti ini, banyak hal-hal yang baru, wah ternyata seperti ini dan itu tidak terbayang dari sebelum saya menikahkan. Oh nanti nikah tuh seperti itu berbeda ternyata. Makanya setiap pernikahan pasti akan berbeda-beda ya nanti yang dirasakan mungkin ya, tapi intinya pasti bahagia. Cuman pas masuk di proses itu pasti akan menemukan ya oh sesuatu yang luar biasa, dan itu benar-benar harus siap mental gitu lah. Ya, nikah muda. Lebih tepatnya nikah siap. Kalau Tidak siap bilang di siap, usia siap, muda, Benar. kenapa harus tunggu tidak muda? Benar. Nah, siap itu juga mengandung konsekuensi, terutama secara mental ya, bahwa kehidupan akan menuju ke fase berikutnya. Ke fase berikutnya itu bisa jadi berubahnya banyak, bisa jadi berubahnya sedikit, bisa jadi lebih asik, bisa jadi asik banget gitu. Nah, yang pasti hadapi suatu perubahan fase kehidupan itu dengan awal optimis dan sikap yang bahagia gitu. Justru tidak dengan was-was gitu. Jadi kita jalaninya ini karena apa yang kita niatin itu bahagia, insya Allah akan menuntun jalannya ke arah situ gitu. Nah, kemudian tidak mungkin dari dua kepala itu untuk dibenturkan. Makanya harmonis itu kan berbeda tapi satu arah gitu. Dimana kemudian itu bisa berimbang lah, tanpa harus yang satu harus seperti saya, yang saya harus seperti yang dia mau gitu. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi lebih ke arah bisa harmonis. Konsekuensinya dalam kesiapan itu siap nggak nerima kekurangan. Kalau nerima kelebihan semuanya mau. Tapi kalau menerima kekurangan itu bagaimana? Ketika itu sudah teratasin, ingat tadi harmonis tadi itu pasti harmonis itu berbeda. Kalau sama namanya seragam. Jadi gitu ya, lebih ke arah nikah siap. Kalau bisa muda, kenapa harus nunggu Tua. tidak muda? Tidak Kenapa muda. harus ditunda-tunda? Kayaknya seperti itu. Dengan nikah, dengan di usia muda yang siap, itu juga secara laki-laki lebih gentle, lebih bisa bertanggung jawab, dan menghindari hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi yang perempuan. Mungkin sih begitu ya. Pada intinya siap. 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 Ya. Tapi kalau bisa muda, ngapain nunggu tidak muda? Gitu. Nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya, positif niatnya, harmonis jalannya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah hasilnya. Amin. Ih, so iya banget. Kalau masuk ke situ tuh nggak seperti yang kayak gitu ya, maksudnya untuk menuju ke sakinah mawaddah warahmah gitu tuh kayak Ini udah close. udah close kan? Bebas aja, kita close terserah kita. Jane dari Jane ya bis.